Maka dinamakan syahadat solawatnya 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang pertama. Fungsinya apa? Ketika kita ada di alam dunia, mau dicabut ajalnya oleh malaikat Israel, kita masuk ke dalam orang yang husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang kedua. Faedahnya ketika kita ada di alam kubur, kita terhindar daripada siksa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sholawat yang ketiga, ketika kita berada di alam mahsyar, kita terhindar dari rasa gelisah, putus asa, rasa resah. Karena apa? Kita digiring oleh baginda Nabi, disuruh minum telaga Kausar. Wasalim tuh selawatnya. Maka dinamakanlah jamaah Sadaten torekotnya torekot syahadat sholawat. Semoga kita khususnya yang hadir di sini diakui menjadi muridnya, diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, dan harapan kita satu-satunya mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita baca aurad rotin. Dan jika kita baca aurad rotin itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka guru kita pada awal-awal meracik tuntunan aurad rotin ini kepada orang-orang yang membaca aurad rotin dengan baik dan benar, memenuhi syarat rukunnya, didoakan oleh guru kita Sayyidi Sahunal Mukarram dengan sebuah doa, semoga kita digolongkan menjadi golongan A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minin. Pernah baca enggak itu? Pernah baca enggak? Wa akhlasu dinahum lillah. Kalau ditulisannya faulaika, tapi Sayyidi Sahunal Mukarram menurut muridnya Kiai Idris dari Caracas Kuningan membacanya ulaika ma'al mu'minina wa saufa yu'ti Allah al-mu'minina ajran adima. Pernah dengar belum? Ini kalau kita bacaan aurad rotinnya sesuai syarat rukunnya, didoakan oleh guru kita menjadi bekal amal soleh yang mampu menjadi kita hidupnya nanti selamat dunia akhirat tidak berlaku bagi orang yang bacanya mari ngantuk, mari sandaran dinding, adab-adabnya nggak dijaga, kakinya selonjor, bari lalu lalang. Tidak berlaku doa ini. Jelas para saudara sedulur. Maka Pak Iqbal bacakan ayat yang acap kali dibacakan oleh guru kita tatkala menunggu maghrib sampai isya. Itu bacaan tadi surat apa tuh? Surat apa? Ini kan muridnya Syekhuna, ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Makanya punya Quran itu jangan sampai debunya tebel, nggak pernah dibuka-buka. Ya, dibuka, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang tidak mau berubah membaca aurat rotinnya sesuai syarat rukunnya, berarti orang tadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bahkan Allah bersumpah di sini. Kalau kita ngaji lafad, di lafad, belum ngaji makna, ngaji arti sampai ngaji bukti. Walaqad, Allah bersumpah dengan sebenar-benarnya sumpah. Sungguh darokna li jahannam, kami ciptakan neraka jahannam. Kasiron, paling banyak di dalamnya isinya minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Mau nggak kita jadi isinya neraka jahanam? Yang bagaimana yang menjadi isinya neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha, orang-orang yang punya hati tidak bisa manclang. Muhaiminan barisane ingkang ambil apa kunku? Eling Allah Rasulullah ingkang ini nggak bisa manclang. Nunggu maghrib sampai isya pikirannya kemana-mana. Jelas belum nih? Abah Iqbal sudah ingetin. Ayo cuman 30 menit baca, kita yang serius, yang konsentrasi. Taruh dulu pikiran masalah dunia itu ditanggalkan dulu. Kita konsentrasi, bersungguh-sungguh, bersemangat. Jangan baca aurat-rotin seperti orang belum makan 7 hari. Ya, di sana ada stempel Al-Aulia. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Manan. Itu stempel Al-Aulia, Jawahir Al-Aulia. Kalau bacanya kita tidak jelas, tegas, jahar. Kalau kita punya bolpen itu tintanya habis. Karena bacanya maring leor. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Syekhuna mencontohkan tidak begitu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Manan. Supaya apa? Supaya kalau kita punya bolpen itu tintanya masih penuh, ditulisnya jelas, tebal, kelihatan. Untuk apa fungsinya? Nabi nanti kelak di Yaumil Mahsyar akan jelas melihat ciri-ciri tanda umatnya dari stempel tadi. Oh, ini umatku, aina ummati. Tapi kalau tintanya bacanya leor, letih, lesu, lelah, lemah, nggak kelihatan tulisannya. Jelas? Makanya jangan ngob, bacanya yang karena ini ngaji sahadat makomnya ngaji sahadat gancang rikat aja. Jelas? Jadi metode ngaji sahadat itu syekhuna semangat, cekatan, terampil, buang kudes, buang kurap, buang kutel, buang kuman. Jelas belum nih? Kudes kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Tiga-tiganya karena kuman kurang iman. Ngaji sahadat jauhkan itu. Kita yang harus semangat, cekatan, melek, jangan ngantuk. Kalau ngantuk, walahum a'yunul la yubsiruna biha, orang-orang yang punya mata, matanya tidak mau digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Kalau lihat sinetron, lihat tontonan, lihat hiburan, melek, semangat. Tapi kalau baca aurat rotin, loyo.
Paham para saudara sedulur? Maka di bulan Maulid ini Abah Iqbal sarankan, ayo kita bangkitkan kembali untuk belajar istiqomah. Cinta gak kita kepada Nabi? Demen beli nih Kanjeng Nabi? Ya jangan cuman mulutnya yang demen. Kita pakai nadoman. Apa cirinya kita demen? Apa ciri kita cinta kepada Nabi? Baca nadoman. Patokannya jamaah sadatnya nadoman. Ayo kita baca sama-sama. Tanda demen kudu galam ngelakoni. Aja kalah karo setan kudu wani. Tuh, nadoman kan bahasa Jawa. Bahasa saya dari Sunda nggak ngerti. Nanti Abah Iqbal terjemahkan. Tanda cinta itu harus mau mengamalkan. Jangan kalah dengan jejak langkah, bujukan, rayuan, godaan setan. Nunggu maghrib sampai isya, setan sengaja membuat acara televisi, acaranya hebat-hebat. Kita jangan sampai tergoda. Kalau nunggu maghrib sampai isya, perintah Syekhuna baca aurat. Baca aurat rutin apa lihat sinetron? Maka yang punya TV, matiin TV-nya. Set. Nanti gampang lihatnya ba'da isya. Tuh, itu yang namanya tanda cinta. Jelas belum? Paham nih? Jamaah sadaten dari mana saja Abah Iqbal pesan, waktu maghrib sampai isya matiin TV, ajak anak istri suami baca aurat rutin. Kita ingin gak hidupnya selamat? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Model potongan begini termasuk model potongan Abah Iqbal. Masih belum ada apa-apanya jika ingin selamat nanti hidupnya. Karena apa? Ibadah kurang. Baca Quran jarang. Betul? Sholat sunnah enggan. Sungguh subuh sampai isra kesiangan. Betul nggak begitu? Terus cita-citanya pengen selamat dunia akhirat. Jadi harapannya tinggal satu. Apa? Syafaat dari Kanjeng. Kalau tidak ada syafaat dari Kanjeng Nabi, kita tidak akan selamat. Ini hidupnya dijamin. Karena apa? Bekal kita bukan kurang lagi, sangat kurang sekali. Makanya Syekhuna membuat racikan kepada muridnya di zaman akhir membaca aurat rutin. Apa bah faidah keutamaan kita baca aurat rutin? Di dalam kitab Al-Bayan, Syekh Yusuf menjelaskan bacaan-bacaan yang tertuang di dalam aurat rutin ini tertuang di dalam kitab Al-Bayan. Fungsinya satu, mengejar ketertinggalan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh para nabi, para wali, para solehin. Kita sudah dapat jaminan belum untuk selamat? Kalau Nabi Muhammad dapat jaminan belum selamat? Beliau sudah mendapat jaminan dari Allah, terbebas dari dosa. Tapi lihat beliau, ibadahnya bukan tambah berkurang, malah sampai bengkak kakinya. Model potongan kita sudah belum dapat jaminan, ibadahnya bagaimana? Santai-santai saja. Cita-citanya selagi muda, foya-foya, sudah tua cita-cita ingin masuk surga, itu khayalan. Jelas gak? Ini Abah Iqbal ngomong begini, paham gak nih maksudnya? Kalau gak paham, Syekhuna bikin nadom. Ayat Al-Quran surat Al-A'raf tadi beliau bikin nadom. Supaya apa? Supaya muridnya paham, ngerti. Kita pakai nadom dari Syekhuna.
Syekhuna seringkali membuat nadom sebagai bentuk intisari dari arti tafsir ayat suci Al-Quran dan hadis. Maka ayat tadi oleh Syekhuna dibuatkan nadom. Kita baca sama-sama nadomnya. Nadom Syekhuna itu banyak. Bukan dawu Gusti sampun wekas sampun weling saja. Ratusan ribuan nadom. Disesuaikan dengan asbabul wurudnya. Latar belakang beliau membuat tuh ada. Jelas belum nih? Jadi nadom tuh dihafalkan ya. Dihafalkan. Karena Syekhuna adanya di Cirebon, bahasa Jawa, nadomnya pakai bahasa Cirebon, Jawa Cirebon. Ayo kita baca sama-sama. Ake-ake ning jahanam iku jin lan manusia, ake-ake ning jahanam iku jin lan manusia, wong kang ati mata kuping selalu gawe dosa, wong kang ati mata kuping selalu gawe. Tuh, nadomnya itu dari pengertian lahum qulubul la yafqahuna, hatinya nggak bisa mancleng, walahum a'yunul la yubsiruna, matanya ini nggak mau baca Al-Quran, maunya nonton hiburan terus. Model potongan siapa begitu? Umat zaman akhir. Walahum adanul la yasma'una biha, telinganya nih alergi kalau untuk dengerin kitab suci Al-Quran, enaknya untuk dengerin lagu-lagu dangdut. Jelas belum? Ya, yang begini ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diancam orang yang hatinya tidak mau tunduk menjalankan syariat. Matanya tidak mau digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, telinganya tidak mau digunakan untuk mendengarkan tausiah. Allah jamin orang tadi yang hati, mata, telinganya demikian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Siapa tuh? Ya kita semua potongannya di zaman akhir. Maka harapan kita untuk bisa selamat dunia akhirat selamat, kembali ke nadom. Syafaate kanjengan Nabi eko luwe wani, manjenggane hanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan syafaatul uzma oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya manusia. Tatkala kita nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan resah, gelisah, putus asa, beliau satu-satunya orang kekasih Allah yang diberikan keistimewaan untuk mensyafaati manusia. Nabi Adam sampai Nabi Isa angkat tangan. Kita nanti digiring di alam mahsyar. Manusia yang digiring di alam mahsyar, sudah tahu belum di sana berapa lama kita berdiri? Tidak ada pepohonan, matahari jaraknya cuma sejengkal. Panas apa dingin? Panas. Dalam keadaan kita telanjang, bulat. Berdirinya di sana berapa lama? Dijelaskan di dalam kitab Ahwalil Kubur, berdiri di sana kita 500.000 tahun. Waktu akhirat, yang satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu don. Jadi berapa tahun di sana? Dukatnya ngatubah. Coba di musim kemarau, waktu duhur kita berdiri. Panas nggak tuh? Sejam aja. Kuat nggak?
Di akhirat, di alam mahsyar, kita 500.000 tahun berdiri, yang jarak matahari cuman sejengkal. Bagaimana manusia tidak gelisah, tidak putus asa, hingga orang kafir memohon kepada Allah, ya Allah, daripada dijemur di sinar matahari, masukkan saja ya Allah saya ke neraka. Tuh, itu orang kafir. Orang mukmin diambil oleh Nabi di Raudhatul Madinah. Orang kafirnya ditinggalkan di alam Saqawah. Alam Saqawah luwih panas tenimbang. Nah, dom nih begini nih. Kita hidupnya, Abah Iqbal terangkan, mau selamat mau enggak? Kalau mau selamat, bekal kita yang cukup. Kalau bekal kita ingin cukup, yang serius kita bacanya. Jelas para saudara sedulur? Di bulan Maulid ini, kita banyak-banyak berbaca sholawat kepada karena harapan kita kepada beliau. Nggak ada beliau, kita nggak akan selamat hidupnya. Contoh, kita tahu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali termasuk dalam 4 orang arba'atul a'immatil mujtahidin, 4 imam mujtahid yang sengaja beliau berada pada masa tabi'in sesudah zaman sahabat. Masa itu macam-macam ya, masa Nabi, masa sahabat Nabi, masa tabi'in, masa tabi'in. Maka Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali rata-rata sholat sunnahnya saja setiap malam 200 rakaat. Model potongan kita kuat, sanggup nggak? Ya pasti sholat fardu aja sering belentang-belentong. Betul nggak? Apalagi jalankan sholat sunnah 200 rakaat. Sholat taraweh di bulan Ramadan saja kadang-kadang ngeluh. Yang berapa rakaat tuh? 23. Jelas para saudara sedulur. Maka Syekhuna bikin nadom, Masya Allah kula sedulur kabeh ngatos-ngatos gawe. Dah cukup ya. Waktu Isya sudah tiba. Insya Allah nanti di Maulid Nabi kita lanjutkan. Yang penting nunggu maghrib sampai Isya nih kita full terbebas daripada hal-hal yang membuat kita tidak memperoleh amal soleh. Apa yang membuat batalnya amal soleh? Ngobrol, bergeser, bujur cek urang Sunda mah apa ini? Pantat kita berpindah dari tempat kita baca. Tidak konsentrasi, artinya bokongnya gatel, gerenjat-gerenjut, hatinya gelisah. Kapan selesainya? Ini kelihatan di sini. Maka Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani membuat buku yang namanya Al-Furqan, pembeda orang mukmin dan orang munafik. Ciri orang mukmin, baca auratnya seperti ikan di dalam lautan. Tenang nggak? Ikan di dalam lautan tenang nggak? Kalau ciri orang munafik, baca auratnya seperti burung dalam sangkar. Klebak-klebak bleh.